Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfina Zulfa Syarofah dengan nilai akhir 55. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi sel sebagai unit struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Pada saat musim hujan, tentunya kita akan menikmati suatu hidangan yang hangat dan berkuah seperti bakso, soto, serta mie ayam. Nah, tahukah teman-teman, dalam semangkuk bakso, kita dapat berpendapat bahwa di dalam semangkuk itu menyerupai salah satu unit di dalam tubuh kita, yaitu sel. Di dalam semangkuk bakso diibaratkan seperti membran sel, dan kuah dalam bakso tersebut sama halnya dengan cairan sel atau sitoplasma. Dan komponen-komponen yang ada di dalam bakso tersebut kita ibaratkan seperti organel-organel di dalam sel. Komponen-komponen di dalam suatu mangkok bakso tersebut saling bekerja sama dalam menciptakan hidangan bakso yang lezat, sama halnya dengan organel-organel di dalam sel. Mereka memiliki fungsi yang berbeda serta bekerja sama dalam menciptakan sebuah sel yang memiliki fungsi yang beragam tentunya. Kira-kira apa saja ya organel-organel sel yang menyusun sebuah sel ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita cari tahu di dalam video kali ini, yaitu mengenai struktur dan fungsi sel sebagai unit dasar suatu organisme. Berdasarkan keadaan intinya, sel dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti dan bersifat uniseluler. Contohnya yaitu bakteri dan monera. Yang kedua yaitu sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti dan bersifat multiseluler. Contohnya yaitu sel tumbuhan, sel jamur, dan sel hewan. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai organel-organel yang ada di dalam sebuah sel. Yang pertama yaitu ada inti sel atau nukleus. Nukleus terdiri dari membran sel, nukleolus, serta kromatin. Inti sel ini berfungsi sebagai pusat pengendali suatu aktivitas yang terjadi dalam sel. Nah, di dalam nukleolus ini pusatnya atau posisinya berada di dalam bagian paling dalam sebuah sel. Organel sel yang kedua yaitu membran plasma. Membran plasma tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat. Membran plasma bersifat semi-permeable, artinya hanya bisa dilalui oleh sel tertentu saja karena molekul yang akan masuk itu diseleksi terlebih dahulu. Membran sel ini berfungsi sebagai pelindung sel dan mengatur keluar masuknya suatu molekul. Sel yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma bersifat mengenali dan menghantarkan rangsangan. Sitoplasma berfungsi untuk tempat terjadinya metabolisme dan sebagai sumber bahan kimia sebuah sel. Organel yang keempat yaitu mitokondria. Mitokondria tersusun atas matriks dan juga kristal. Mitokondria ini dijuluki sebagai the powerhouse of cell, yaitu sebagai tempat penghasil energi terbesar di dalam sel. Dan mitokondria ini berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Organel sel yang kelima yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE dibagi menjadi dua macam, yaitu RE kasar dan RE halus. Pada RE kasar terdapat ribosom yang fungsinya untuk mensintesis suatu protein, sedangkan pada RE halus tidak memiliki ribosom dan fungsinya untuk mensintesis lemak. Jadi dapat disimpulkan bahwa retikulum endoplasma berfungsi untuk mensintesis protein dan juga lemak dan sebagai alat transportasi antar molekul. Organel sel yang keenam yaitu ribosom. Ribosom merupakan unit gabungan antara protein dan RNA
Ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein untuk kegiatan metabolisme sel. Organel sel yang ketujuh yaitu badan Golgi. Badan Golgi berbentuk pipih berlapis yang berfungsi sebagai tempat sekresi sel dan tempat sintesis polisakarida. Organel-organel sel yang sudah kita bahas tadi merupakan contoh organel sel pada sel eukariotik. Organel-organel tadi termasuk pada sel hewan dan sel tumbuhan, namun keduanya memiliki struktur atau organel yang berbeda-beda pada sel tumbuhan dan sel hewan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas. Pada sel tumbuhan itu terdapat dinding sel, plastida, dan pola. Sedangkan pada sel hewan terdapat lisosom dan sentriol. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas unit atau organel-organel khusus yang hanya terdapat pada sel hewan saja dan sel tumbuhan saja. Untuk itu, yuk kita simak. Selanjutnya, kita akan membahas organel khusus pada sel tumbuhan. Yang pertama yaitu ada dinding sel. Dinding sel itu posisinya berada di luar atau lapisan terluar dalam sebuah sel. Dinding sel tersebut berfungsi untuk memproteksi organel-organel yang ada di dalam sel serta memberikan bentuk pada sel. Yang kedua yaitu vakuola. Vakuola ini berisi cairan yang berfungsi untuk tempat masuknya air serta untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga yaitu plastida. Plastida merupakan organel pemberi pigmen warna pada sel tumbuhan. Terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada chromoplas yang memberikan warna merah, orange, dan kuning. Yang kedua yaitu ada leukoplas untuk memberi warna transparan, dan yang terakhir yaitu kloroplas memberi pigmen warna hijau, dan terdapat klorofil yang berfungsi untuk tempat fotosintesis pada tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu organel khusus pada sel hewan. Yang pertama ada lisosom. Lisosom yaitu kantong membran untuk pencernaan yang berfungsi untuk membebaskan enzim sel, tempat pencernaan intrasel, dan membebaskan diri sel. Yang kedua yaitu ada sentriol yang berfungsi untuk membuat membran plasma pada sel hewan dan berkaitan dengan pembelahan sel. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai sel sebagai unit struktural dan fungsional suatu makhluk hidup. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.